Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi. Malam hari ini kita patut bersyukur karena kita bisa melaksanakan ibadah doa Getsemani kita di hari keempat. Walaupun cuma lewat virtual online, tetapi kita patut bersuka cita karena sebentar lagi kita akan menyambut hari Paskah. Membuka ibadah kita pada malam hari ini, kita angkat satu pujian, Penolong yang Setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah doa Getsemani kami di hari keempat. Walaupun secara virtual, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati firman yang diberitakan, dan berkati juga kami yang mendengarkan, kiranya kami boleh mendengarkan dengan baik dan bisa menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita angkat satu pujian, kuatkanlah hatimu. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku keluarga besar GKI Gracia di dalam perenungan kita di masa-masa doa Getsemani, sekaligus di dalam belajar akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua di dalam kondisi pemeliharaan Tuhan, dan kita bersyukur diberikan kesempatan untuk kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri di dalam mempelajari firman Tuhan. Mari sejenak kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita di dalam pembelajaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kasih, Allah yang selalu setia di dalam pemeliharaannya terhadap kami sebagai umat-umatnya. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk boleh mempersiapkan diri di dalam merenungkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, baik kepada setiap kami yang mendengarkan, merenungkan dan juga mempelajari firman-Mu, juga kepada hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan, mampukan kami semua supaya kami boleh memperoleh pelajaran berharga dari firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada perenungan firman Tuhan hari ini kita mau belajar dengan satu tema, janganlah kamu khawatir. Mari kita memperhatikan bagian Alkitab kita dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan mengajak kita untuk memperhatikan bagian Alkitab kita. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-34 bunyi firman Tuhan demikian. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang ibu yang melepaskan anaknya untuk pergi merantau ke satu daerah atau satu kota. Nah, kebetulan kota ini belum pernah dikunjungi sama sekali oleh ibu maupun anak tersebut. Lalu dengan percaya diri, anak ini berkata kepada ibunya, Bu, saya tetap akan pergi. Saya pengen pergi untuk menuntut ilmu. Saya pengen untuk mencari masa depan yang lebih baik. Lalu untuk memberikan motivasi, semangat kepada anaknya, ibu ini tidak berani untuk menghalangi anaknya pada saat ia berencana untuk pergi. Meskipun di dalam hati seorang ibu, dia merasakan kekhawatiran yang sangat besar. Dia merasakan kecemasan yang sangat besar.
Dia merasakan ketakutan. Bagaimana anakku ketika dalam perjalanan mencari alamat, mencari tempat studi, tempat pekerjaan nantinya, dia akan mengalami kesulitan. Jangan-jangan ada orang jahat, jangan-jangan dia tidak menemukan keberhasilan. Itulah berbagai macam ungkapan perasaan yang berkecamuk di dalam hati seorang ibu. Singkat cerita, Bapak, Ibu, dan saudaraku, akhirnya ibu ini rela melepaskan anaknya, dan anaknya itu pun pergi. Dan di dalam perjuangan yang panjang, akhirnya seorang anak itu menemukan keberhasilan. Dan kunci utama dari seorang ibu di dalam melepaskan anaknya sekaligus merasakan ketakutan dan kekhawatiran itu adalah ia mengandalkan Tuhan untuk melepaskan anaknya dan menemukan keberhasilan di dalam masa depannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran teristimewa di dalam masa-masa kita menghadapi pergumulan yang berat hari ini, apalagi kalau berbicara tentang masa-masa di mana ada pandemi yang begitu merisaukan kita, membatasi perjalanan hidup kita, membatasi interaksi kita, membatasi kita untuk menemukan segala harapan dan cita-cita kita. Ada begitu banyak kekhawatiran. Bapak, Ibu, dan saudara, apalagi kalau kita berbicara tentang kebutuhan yang paling mendasar di dalam kehidupan kita. Kebutuhan yang paling mendasar yang kita seringkali kenal yaitu sandang, pangan, dan papan. Kita pengen mencapai atau menemukan, bahkan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi di dalam banyak keterbatasan, kita seringkali khawatir, kita cemas dan takut. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kebutuhan. Sekaligus juga di situ, manusia tidak lepas dari rasa cemas dan ketakutan. Jangan-jangan saya tidak bisa mendapatkan kebutuhan hidup saya. Jangan-jangan saya tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan saya. Jangan-jangan semua ini tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup masa depan saya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini yang memang menjadi pelajaran penting dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu mengingatkan kita bahwa jangan khawatir. Mungkin sebagian dari kita atau kita semua yang hadir mendengarkan firman Tuhan, persoalan yang kemudian muncul adalah ketika kebutuhan atau apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini tidak terpenuhi sesuai dengan harapan kita. Mungkin dari banyak orang yang sedang merasakan kekhawatiran, mengatakan bahwa saya sudah putus asa, saya sudah takut, saya sudah cemas, saya sudah khawatir, bahkan tidak bisa menemukan satu pengharapan karena saya sangat khawatir. Apalagi kalau berbicara tentang kebutuhan pokok tadi, tentang sandang, pangan, dan papan, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sejenak merenungkan satu tujuan hidup kita, atau apa sih tujuan hidup kita di dalam hidup ini? Kalau kita mau merenungkan, Bapak, Ibu, dan saudara, sejak kita dilahirkan, lalu kita menjadi besar, lalu kita bekerja, lalu kita berumah tangga, sampai kepada waktunya Tuhan memanggil kita untuk bertemu dengan Dia. Apa tujuan terbesar di dalam hidup kita? Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ketika dalam perjalanan hidup kita, kita dipenuhi dengan kekhawatiran, Yesus mengajarkan satu hal, bahwa jangan kita khawatir. Nah, kalau kita mau belajar di dalam perikop kita dari ayat yang ke-25 hingga 34, yang pertama kita mau belajar bahwa memang manusia hidup di dalam segala kebutuhan. Jadi manusia dan kebutuhan hidupnya.
Nah, sehingga Yesus itu memulai satu pembelajaran penting buat kita semua ketika dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir soal makanan, jangan khawatir soal pakaian, jangan khawatir soal minuman. Nah, di sini Yesus itu mengingatkan kita bahwa tidak perlu khawatir karena yang lebih penting itu adalah soal hidup dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, lalu di dalam bagian ini, di dalam ayat yang ke-25, 26, 27, Yesus itu mencoba membandingkan kita Bapak Ibu dan Saudara. Dia mengatakan bahwa ayo mari kita belajar kepada burung-burung di langit. Burung-burung di langit itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ketika membandingkan ini, Yesus mau mengatakan kepada saya dan kita semua bahwa kamu itu melebihi dari burung-burung itu. Nah, bahkan di sana dikatakan dalam ayatnya 26, bukankah kamu jauh melebihi dari burung-burung itu? Artinya apa Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Bahwa orang percaya dipelihara melebihi dari burung-burung itu. Burung-burung itu aja yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, itu dipelihara oleh Tuhan. Apalagi sebagai orang percaya dipelihara gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sehingga ketika Yesus itu membandingkan bahwa kamu itu dipelihara oleh Tuhan, lalu dia mencoba memberikan kita pelajaran bahwa coba kamu belajar kepada burung-burung itu yang juga dipelihara oleh Tuhan, sekalipun tidak menabur, tidak menanam, dan juga tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, terlebih lagi kamu sebagai orang percaya dipelihara oleh Tuhan. Lalu ayatnya ke-27 kita mau belajar bahwa kekhawatiran itu tidak membawa manfaat. Yesus mengajarkan di sana bahwa kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta pada jalan hidup kita, tidak akan menambah usia kita. Tidak ada orang yang khawatir yang umurnya tambah panjang. Bahkan tidak akan membuat kita lebih baik ketika kita hidup di dalam kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita mau belajar bahwa jangan khawatir karena Tuhan pelihara. Tuhan itu yang memberikan kita berkat, dan kekhawatiran itu tidak menambah apapun di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, kita mau belajar dari sisi kekhawatiran yang adalah manusia dan keindahan. Nah, Yesus itu mencoba membandingkan hidup kita lagi bahwa coba kamu belajar kepada bunga bakung. Nah, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Bukankah bunga bakung itu tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal, namun diberikan keindahan oleh Bapamu? Bahkan dia memperlihatkan kita lagi tentang seorang yang bernama Salomo. Salomo di dalam segala kemegahannya, dalam segala kekayaannya, dia tidak berpakaian seindah dari bunga itu. Nah, bahkan kita mau belajar dari Salomo, sekalipun dia adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta apapun. Tetapi Salomo, kita belajar bahwa dia tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat. Walaupun memang kita tahu bahwa pada akhirnya Salomo itu jatuh dalam dosa penyembahan berhala, dan istri-istrinya membawa dia berpaling dari Tuhan begitu dan menyembah berhala. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita mau belajar bahwa Tuhan itu sekalipun mendandani rumput yang ada di ladang, yang tidak bekerja, yang tidak mendandani dirinya dengan keindahan tetapi didandani oleh Tuhan, dia itu dipelihara oleh Tuhan. Terlebih lagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-30 bagian C di sana dikatakan bahwa tidakkah ia, tidakkah Allah akan terlebih lagi mendandani kamu, mendandani kita, melengkapi segala kebutuhan hidup kita. Nah, kita belajar di sini, Yesus mau membawa kita bahwa mari kita belajar kepada rumput di ladang. Allah mendandani rumput di ladang, namun dengan singkat atau dengan sekejap ia dapat dibuang ke dalam api. Nah, rumput di ladang itu adalah satu tanaman yang indah, satu tanaman yang memang diizinkan Tuhan juga untuk tumbuh.
namun bisa dalam sekejap dibuang ke dalam api. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Yesus itu mau mengajarkan kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa ketika kita belajar kepada bunga bakung, bahwa ia tidak bekerja, tidak mendandani dirinya tetapi dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita belajar kepada rumput di ladang yang dipelihara oleh Tuhan, namun dalam waktu singkat dapat dicabut, dibuang ke dalam api begitu. Terlebih lagi kita sebagai orang percaya pasti dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Bukan hanya kita berharga di hadapan Tuhan, bukan hanya Tuhan mengasihi kita, tetapi Yesus mau menekankan di dalam bagian ini bahwa kita sebagai orang percaya, kata terlebih lagi itu diartikan Dia akan memberikan, Tuhan akan memberikan kita lebih banyak lagi apa yang menjadi kebutuhan kita. Memberikan kita apa yang terbaik dari kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang berikutnya kita mau belajar manusia dan iman di dalam hal-hal kekhawatiran. Nah, di dalam ayat yang ke-31 Yesus itu mengajarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa janganlah khawatir akan makanan, minuman dan pakaian. Karena di dalam bagian ini kita coba dibandingkan lagi, Yesus itu mencoba membandingkan lagi bahwa orang percaya, orang yang mengenal Allah itu sama dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Di dalam ayat yang ke-32, mereka pun juga mencari segala kebutuhan hidup. Mereka juga mencari makanan, mereka juga mencari minuman, mereka juga mencari pakaian, bahkan kebutuhan hidupnya. Dan mereka mendapatkan itu semua. Sama dengan orang percaya, kita pun juga sedang mencari, bahkan kita membutuhkan makanan, pakaian, dan minuman, bahkan segala kebutuhan hidup kita. Nah, di dalam bagian ini, Yesus mau mengatakan kepada kita, orang yang tidak mengenal Allah saja, itu mereka mendapatkan makanan, minuman, pakaian, apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mungkin tidak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Yesus itu membandingkan bahwa orang yang tidak mengenal Allah pun mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Apalagi kita sebagai orang yang mengenal Allah. Masakan Tuhan itu lupa terhadap kita. Masakan itu Tuhan itu tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Masa sih Tuhan itu tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Padahal kita sudah mengenal Dia. Padahal kita sudah berkata saya percaya kepada Tuhan. Nah, dari sini kita mau belajar Bapak Ibu dan Saudara. Yesus itu menekankan di dalam ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini ketika kita mendengar Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu, kita mau diingatkan bahwa Tuhan itu sangat paham, sangat mengerti apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dan Dia merasakan segala penderitaan kita. Dia merasakan apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari sini kita mau belajar bahwa kalau kita punya Tuhan, tidak mungkin Dia membiarkan kita hidup di dalam segala kekhawatiran. Tidak mungkin Dia membiarkan kita tidak menemukan segala kebutuhan hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang berikutnya kita mau belajar adalah manusia dan kerajaan Allah. Nah, di dalam bagian ini Yesus mau mengingatkan kita secara khusus bahwa kekhawatiran dan kerajaan Allah itu adalah dua bagian penting yang kita harus pilih salah satunya. Nah, di sana dikatakan bahwa ayatnya yang ke-33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu dan Saudara, kita diingatkan bahwa mari kita lebih dahulu mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan. Dan bahkan orang seringkali berprinsip begini, iya ya, kenapa banyak orang Kristen itu yang seringkali mengejar berkat Tuhan,
Seringkali mengejar apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Tetapi dia lupa sumber berkat itu, yaitu Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus itu mengingatkan kita bahwa mari kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita mengutamakan segala kebenaran atau firman-Nya. Kita berfokus kepada Tuhan. Maka segala kebutuhan hidup kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan kita, ayo mari datang kepada Tuhan terlebih dahulu, agar Tuhan itu mengetahui apa yang ada di dalam hidup kita, motivasi apa yang ada di dalam hidup kita, agar Tuhan itu mengetahui bahwa kita lebih mengutamakan Dia dari segala apa yang kita butuhkan. Jangan sampai kehidupan kita di dunia ini kita balik, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan sampai segala kekhawatiran itu yang menjadi Tuhan kita. Segala kebutuhan kita itu yang menjadi Tuhan kita. Kita berfokus kepadanya lalu kita lupa berfokus kepada Tuhan, sumber segala kebutuhan hidup kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di dalam bagian ini Yesus mau mengajarkan kita, carilah dahulu kerajaan Allah. Kata mencari di sini Bapak Ibu dan Saudara bukan berarti bahwa pada saat kita kesusahan lalu kita datang kepada Yesus, kita rajin beribadah, kita rajin mendengar firman-Nya, kita rajin untuk melakukan kehendak Tuhan. Lalu setelah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita lupa Tuhan kembali. Kita tidak ingat lagi siapa Tuhan. Nah, tetapi di dalam bagian ini kita mau diingatkan bahwa mencari Tuhan itu adalah sepanjang perjalanan hidup kita, kita mau selalu dan selamanya ada di dalam Dia. Jadi baik susah maupun senang, kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Itu artinya bahwa kita sedang mencari, terus mencari, dan pada akhirnya hidup selamanya di dalam Tuhan. Nah, ketika kita hidup selamanya di dalam Tuhan, masakan sih Dia tidak memperhatikan kita? Bukankah Dia sendiri yang berjanji buat kita? Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu di dalam bagian ini kita juga mau belajar. Tuhan Yesus itu mengingatkan, jangan khawatir akan hari besok. Hari besok itu memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari bagian ini Bapak Ibu dan Saudaraku, kita mau belajar bahwa ketika kita mencari kehendak Tuhan, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan dari segala apa yang ada di dalam hidup kita, maka kita mau belajar bahwa mengucap syukur akan hari kemarin yang kita sudah lewati. Lalu ketika kita berfokus di dalam Tuhan, jalani hari ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu masih bersama-sama dengan saya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita mau belajar bahwa yakinlah dengan iman, berserahlah kepada Tuhan, dan percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa hari esok itu yang akan kita jalani ada di dalam Tuhan, adalah miliknya Tuhan. Dan ketika kita akan berjalan untuk hari esok, di sana ada Tuhan yang sudah menanti buat kita untuk bersama-sama kita hidup di dalam segala kebutuhan hidup kita, karena Tuhan pasti menyediakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan khawatir akan segala kebutuhan hidup kita, karena Tuhan sang pemelihara kehidupan itu sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dia menyayangi kita, Dia selalu menyertai kita, bahkan Dia tidak pernah meninggalkan saya dan kita semua. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir kita mau belajar. Mari kita meyakini bahwa hidup kita adalah miliknya Tuhan. Mari kita meyakini bahwa segala kebutuhan hidup kita itu berasal dari Tuhan. Mari kita meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam ketika kita membutuhkan segala sesuatu, apapun itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari kita belajar. Tuhanlah sang pemilik kehidupan ini.
Tuhanlah sumber kebutuhan hidup kita ini. Ketika kita sebagai anak-anaknya, ketika saya dan kita semua Bapak Ibu dan Saudara punya iman yang sungguh kepada Tuhan, dengan keyakinan bahwa saya hidup di dalam Tuhan, saya dipelihara oleh Tuhan, saya berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya apapun kondisi hidup saya. Jadi saya tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan khawatir, percaya saja sama Tuhan, karena Tuhan sang pemelihara kehidupan itu tidak pernah meninggalkan saya dan kita semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan Bapak Ibu dan semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat menjalani perenungan masa-masa doa Getsemani. Tuhan mengorbankan dirinya buat saya, dan Ia memberikan kemenangan buat saya dan kita semua. Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar firman-Mu. Kami sudah diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami tidak perlu khawatir. Kami tidak perlu dikuasai oleh kekhawatiran. Karena ada Tuhan, Sang pemilik kehidupan. Ada Tuhan, sumber segala kebutuhan hidup kami, yang selalu hadir, memberikan yang terbaik buat kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, jemaat GKI Gracia, yang boleh beribadah, boleh berdoa bersama-sama pada saat ini. Berkati seluruh hamba Tuhan, para pengurus, majelis gereja, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kiranya dalam sepanjang pergumulan hidup, di tengah-tengah atau di masa-masa pandemi ini Tuhan, ataupun dalam sepanjang pergumulan hidup yang berat ini, Tuhan terus menyertai setiap saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur malam hari ini kembali kita boleh dikuatkan oleh puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan sudah menguatkan kita agar kita tidak khawatir dalam menjalani hidup ini, menghadapi situasi yang sulit, yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Terima kasih untuk hamba-Nya yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, malam hari ini kita mau menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa agar firman Tuhan yang boleh kita renungkan dan kita dengarkan, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk kita tidak khawatir dalam menjalani hidup kita. Kita percaya bahwa ada banyak pergumulan, persoalan, tantangan, sakit penyakit yang jemaat Tuhan alami saat ini. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita tidak khawatir, tidak takut, kita memiliki iman dan berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan yang tidak aman, kita berdoa supaya Tuhan memberkati, menolong, menyelamatkan kita, dan melindungi kita. Itu doa kita jemaat Tuhan pada malam hari ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah doa Getsemani. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami yang berdosa ini Engkau layakan. Agar kami boleh diselamatkan, boleh dimenangkan dari dosa ya Tuhan. Engkau mengangkat kami ya Tuhan, manusia yang berdosa ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kami. Untuk kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan ada banyak pergumulan,
ada banyak persoalan, tantangan, sakit, penyakit yang kami alami saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, baik itu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pendidikan kami. Tuhan, kami berdoa, jamahan Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami ya Tuhan, menolong kami, mengangkat kami dari setiap persoalan pergumulan ini ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami tetap bertahan, berjalan bersama dengan Tuhan untuk melewati situasi ini ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan situasi yang sulit, membuat kami takut, membuat kami khawatir. Tuhan, kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari, kami tetap senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau pulihkan kami yang bergumul, kami yang mengalami sakit, kami yang mengalami persoalan. Engkau pulihkan kami ya Tuhan, angkat semua itu ya Tuhan. Bertahtalah, berkuasalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami ya Tuhan. Biarlah gereja kami ini boleh menjadi berkat, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, persekutuan malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus, serta berkat dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah persekutuan doa Getsemani kita pada malam hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.